Shalom dan selamat pagi untuk kita semua pada saat hari ini. Kita sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang ada bagi kita pada hari ini. Kita dapat berkumpul sekali lagi bersama dengan keluarga kita. Dan sebelum kita memulaikan segala sesuatu, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kita berdoa, saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Pada saat hari ini kami sangat bersyukur oleh karena kami masih ada lagi kesempatan untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami. Dan kiranya ya Tuhan Kau terus melawati setiap pribadi, setiap jemaat kami yang mengadakan kebaktian di rumah ya Tuhan. Lawati setiap pribadi kami dan biarlah kami terus tetap di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu juga kerinduan di dalam hati pribadi kami untuk kami berkumpul bersama-sama dengan antara satu dengan yang lain di rumah-Mu ya Tuhan. Tetapi oleh karena permasalahan, oleh karena sakit penyakit yang menyerangi dunia pada saat hari ini kami tidak dapat berkumpul ya Tuhan. Tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kami untuk kami terus tetap bersekutu bersama-sama ya Bapa. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan oleh karena Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Di dalam kami belajar akan firman-Mu, di dalam kami menjalani kehidupan kami, di dalam kami menikmati berkat yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa pada saat hari ini kami terus menggunakan waktu dan kesempatan ini ya Tuhan untuk kami terus mendalami lagi tujuan Engkau Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, peringatan serta dan sebagainya Tuhan untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan berkati pada kami pada pagi hari ini ya Tuhan, di dalam kami bersekutu bersama-sama, di dalam kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu itu ya Tuhan kami mendapat sesuatu yang baru ya Tuhan. Guna pakaikanlah hamba-Mu pada saat hari ini. Dalam hamba-Mu berbicara, biarlah setiap perkataan yang keluar itu adalah yang daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus menyertai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, sekali lagi saya ucapkan untuk kita semua pada saat hari ini. Jadi mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-30 sampai ke-36. Mazmur 69 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita ya. Di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-30 sampai yang ke-36 berkata, Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagumkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangunkan kota-kota Yahuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Ayat yang terakhir, anak cucu hamba-hambanya akan mewarisi, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Nah, jadi satu tajuk yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini yaitu sukacita dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita bersukacita karena kita ini menerima kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, ya,
yang sangat luar biasa. Jadi kasih karunia adalah pemberian yang diberikan ya kepada setiap pribadi kita. Ya, kepada setiap pribadi kita. Walaupun kita katakan, "Oh Tuhan, saya ini tidak layak." Ya. Jadi kita katakan demikian. Nah, kalau kita melihat di sepanjang kehidupan kita pada saat hari ini, layakkah kita bersukacita? Karena kita katakan, "Oh, pada saat hari ini kita melihat keadaan dunia, permasalahan keluarga, permasalahan kesehatan, jadi dan sebagainya, kita katakan layakkah saya bersukacita?" Nah, pada saat hari ini kita melihat gambaran yang Allah, ya, gambaran Allah tentang sukacita ini berbeza dengan pandangan kita, ya, yaitu sukacita yang digambarkan ini, ya, seperti mana yang kita definisi yang kita katakan itu harus bahagia dalam kesenangan, ya. Jadi itu yang kita katakan kalau waktu kesusahan untuk apa bersukacita, dah, oke? Tapi kita melihat pandangan yang digambarkan oleh Allah ini, ya, untuk kita tetap senantiasa bersukacita, ya, di dalam diri kita menjalani kehidupan yang penuh liku, ya, di dalam dunia ini. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa konsep Allah tentang sukacita ini adalah sangat berlawanan dengan apa yang dunia katakan, ya. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa Alkitab mengatakan, ya, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3 mengatakan orang Kristen tetap dapat bersukacita di tengah-tengah berbagai ujian hidup yang menyusahkan. Nah, maksudnya di sini dalam apapun keadaan kita sebagai anak Tuhan, ya, harus tetap bersukacita, ya, harus tetap bersukacita. Jadi bersukacita sama dengan kebahagiaan, ya. Jadi pencobaan sama dengan ujian, ya. Jadi di sini kita bahkan harus bermegang di dalam penderitaan di dalam Roma 5 ayat ketiga, ya. Ini yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi di sini melalui semuanya ini kita dapat kita dapat kekuatan di dalam kita bersukacita. Bukan bermaksud kita salah di dalam kita bersusah hati, di dalam kita merenungkan, ya, tidak salah, ya. Tetapi di sini kita melihat, ya, dengan jelas di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 mengatakan dengan menasehatkan kita, yaitu bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, jadi di sini kita lebih memahami, ya, pada saat ini kita menghadapi berbagai cabaran, tetapi kita harus bersukacita, kita harus bergembira akan hal itu, ya, karena ini adalah firman Tuhan. Jadi Paulus juga memberikan suatu nasihat kepada kita, ya. Dia mengungkapkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 mengatakan bahwa sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Nah, inilah keunikan kita, ya. Sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersukacita. Karena dalam segala hal yang terjadi itu ada maksud dan tujuannya yang tersendiri, ya. Jadi maka dengan itu kita memiliki keunikan yang sangat-sangat luar biasa, ya, di dalam kita menjalani kehidupan kita. Nah, jika memang sukacita itu adalah yang luar biasa, ya, seperti mana ayat-ayat firman Tuhan yang saya telah katakan tadi, ya, ayat-ayat firman Tuhan yang mendorong kita untuk, ya, bersukacita. Jadi persoalannya di sini adalah mengapa banyak orang yang mengaku dia Kristen, yang mengatakan dia rajin beribadah, tetapi hidupnya tetap berada dalam keadaan kesedihan, kekecewaan, kepahitan, ya. Kenapa? Ya. Apakah itu salah kepada situasi, ya, ataupun bagaimana seseorang itu mau menikmati
sukacita yang daripada Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Permazmur yang kita telah baca ya, pada saat hari ini ya, jemaat Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 69 ini ya, mengatakan bahwa yang sangat berisi tentang seruan Raja Daud untuk meminta tolong sejajar dengan penderitaan, ya, sejajar dengan penderitaan. Nah, kalau kita melihat di sini ya, di dalam ayat pembacaan kita tadi ya, kita akan lebih memahami ya apa yang Tuhan maukan daripada kita, ya, apa yang Tuhan inginkan yang daripada kita. Ya, kalau kita melihat di dalam atas prekop yang kita baca di dalam ayat yang awal-awal, yaitu Paulus mengatakan begini, ya, orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepala aku. Nah, kalau kita melihat juga bahwa sebab cinta untuk rumahmu menghauskan aku. Jadi kalau kita melihat kata-kata Daud di dalam Mazmur ini adalah suatu yang luar biasa, ya. Kita melihat tantangan-tantangan yang dia hadapi, tetapi melalui semuanya itu dia tetap bersukacita menjalani kehidupan dia, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah, kalau kita melihat daripada ayat pembacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-30 sampai yang ke-37, ya, kita melihat suatu kata yang mengatakan langit dan bumi diajak untuk memuji Tuhan, ya. Diajak untuk memuji Tuhan, untuk melepas, ya, melepaskan yang pasti, ya. Ini memberikan suatu hal, yaitu permohonan terhadap kelepasan dan kesengsaraan yang pasti akan dikabulkan, ya. Jadi ini yang dikatakan. Nah, melalui Mazmur 69 ini, walaupun ini bukan membuat secara langsung, ya, kalau kita melihat, tetapi bahagian-bahagian ini dapat ditafsirkan secara khas, ya, tafsirkan secara khas. Jadi melalui Mazmur 69 ini kita akan belajar beberapa hal, yaitu di dalam kita merenungkan kehidupan kita juga, ya. Kita akan merenungkan di dalam 3 hal yang akan menjadi pelajaran kita pada saat hari ini, ya. Jadi yang pertama adalah Tuhanlah tempat perlindunganku. Di dalam ayat yang ke-30, Tuhanlah tempat perlindunganku. Aku akan memuji-muji nama Tuhan Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur, ya. Nah, jadi melalui pembacaan kita ini kita melihat, ya, bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal, suatu permasalahan, ya, ditindas, penyakit, maka Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Apatah lagi pada saat hari ini jemaat Tuhan, ya, di mana di tengah-tengah badai COVID-19 ini, wabah ini membuatkan kita rasa risau, ya. Kita rasa stres, tertekan, bagaimana saya harus menjaga diri saya supaya saya tidak terkena penyakit ini, ya. Jadi di sini kita diperingatkan, ya, saudara-saudari yang dikasihi, bahwa Tuhanlah yang boleh kita andalkan. Tuhanlah boleh kita tempat untuk kita berlindung, ya. Karena Tuhan adalah pelindungan yang tidak terbatas adanya di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat hari ini ada beberapa khotbah juga yang saya telah dorong kita supaya kita tidak tertekan dengan masalah ini, ya, bukan hanya masalah ini saja, masalah keluarga kita, masalah pribadi kita juga, ya. Saya selalu katakan kita harus meyakini, kita harus mengimani, ya, semua yang kita alami itu, ya. Jadi ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan kita pada waktu ini. Tuhanlah tempat yang menjadi kekuatan kita pada saat hari ini, ya. Jadi di sini kita melihat, ya, bahwa apa yang terjadi pada saat hari ini, mungkin kita kata, salahkan sesiapa yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita harus melihat, pasti, ya, pasti Tuhan tahu cara untuk mengatasi permasalahan ini dengan caranya, ya, dengan
yang tidak ada yang mustahil bagi dia, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada saat hari ini kita katakan, saya mau menyerah. Mungkin pada saat hari ini kita katakan, keluarga saya kena COVID. Jadi permasalahan yang seperti ini bukan menyebabkan kita tidak mengharapkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi itu balik kepada diri kita kembali, yaitu dimana kita balik bagaimana iman kita, ya, bagaimana iman kita dan bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini. Ingat, seperti mana yang saya katakan tadi, jangan terlampau terfokus dengan permasalahan sampai kita lupa apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kita, ya. Jadi maka dengan itu beri pandangan positif terhadap permasalahan. Memang pada saat hari ini COVID-19 itu adalah suatu penyakit di mana itu boleh menyebabkan tidak ada harapan sama sekali. Tetapi ingat, Tuhan kita itu berkuasa daripada sakit penyakit ini. Jadi tetaplah bersukacita jika Anda menghadapi permasalahan, dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan Anda, ya. Jadi yang kedua, yaitu Tuhan mendengar setiap apapun yang ada di dalam hati pribadi kita yang kita ungkapkan, yaitu Tuhan mendengar keluhan ataupun permintaan, ya, baik orang yang miskin dan dia tidak memandang hina kepada orang tawanan. Maksudnya di sini Tuhan tetap memandang setiap pribadi kita. Kenapa dia selalu katakan menggunakan satu istilah orang miskin ini? Mungkin ini dimana di mata dunia, yaitu mereka ini paling akhir kita tolong, ya, paling lambat untuk kita dengarnya. Jadi orang tawanan seperti itu juga tidak ada orang yang akan mendengar setiap ungkapan daripada hati mereka, ya. Di dalam ayat yang ke-34, ya, dia mengatakan bahwa sebab Tuhan mendengar orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu sangat-sangatlah berbesar hati, ya, berbesar hati, ya, kepada setiap orang, ya, baik orang itu kecil maupun orang itu yang menderita sekalipun, tidak ada harapan sekalipun, tetapi tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, ya, karena Tuhanlah pasti akan memberikan kebebasan, pasti memberikan jalan keluar kepada kita di saat kita minta permohonan pertolongan yang daripada Allah. Ya, kita boleh melihat ayat yang ke-33 sampai yang ke-34, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tidak memandang status kita, Tuhan itu tidak memandang siapapun kita di dalam muka bumi ini, ya. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda layak mengungkapkan apapun juga perasaan Anda, apapun juga yang Anda alami pada saat hari ini, ya. Anda sangat layak untuk mengungkapkan. Nah, jadi gambaran seperti mana yang saya katakan, gambaran digunakan yaitu gambaran orang miskin ini adalah suatu gambaran orang yang lemah dan tertindas, ya, yang terbatas kemampuannya dalam mengatasi segala pergumulan hidup. Nah, jadi bagi kita sebagai orang yang percaya, sebagai yang telah lama bersama-sama dengan Tuhan, kita telah menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan, ya. Kita haruslah berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan pasti menolong kita pada waktunya, ya, bukan waktu kita. Ingat, pada waktunya, ya. Jadi ingat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dan memperingatkan kembali, ya, bahwa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin kita katakan, Tuhan itu tidak mendengar setiap apa yang pun yang saya katakan, ya. Mungkin kita katakan demikian. Tetapi kalau kita melihat kembali
sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat di saat penyakit COVID menyerangi dunia, dia membuatkan setiap pribadi kita berseru kepada Tuhan, makin kita mendekatkan kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita melihat secara positifnya, ya, ada baiknya, ya, COVID-19 ini, yaitu menunjukkan kepada diri kita, ya, bahwa kita ini lemah seadanya bila kita tanpa Tuhan di dalam diri kita. Kita ini lemah, ya. Dan melalui ini, ya, kalau kita melihat, ya, dimanapun saja kita berada pada saat hari ini, kita akan rasa takut dengan penyakit ini. Kita tahu tanpa perlindungan yang daripada Tuhan, mungkin kita tidak akan selamat. Nah, jadi kita ini adalah manusia yang memiliki keterbatasan, ya, baik di muka bumi ini. Jangan kita katakan, oh saya terpelajar, saya ada pekerjaan, saya mampu melakukan. Tapi COVID-19 ini menyadarkan kita ini adalah manusia terbatas adanya, ya. Dan kita juga sangat terbatas di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita sebagai manusia sangat sulit untuk mencari jalan penyelesaian di dalam permasalahan kita. Jadi maka dengan itu kita didorong untuk mengharapkan Tuhan, untuk mengatakan semuanya kepada Tuhan. Jadi sebab Allah boleh melakukan kehendaknya melalui orang-orang kecil seperti kita, dan benda-benda ataupun apapun, ya, itu, ya, pasti dapat Allah lakukan dengan luar biasa adanya. Dan yang ketiga adalah memuji-muji nama Allah di tengah-tengah masa sulit, ya. Memuji-muji nama Allah di dalam masa sulit ataupun masa kesusahan kita, yaitu kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, yaitu di mana kita harus memuji Tuhan itu dan mengagungkan nama Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, ya, karena itu adalah hal yang luar biasa. Dan hal ini yang menarik daripada pengalaman, ya, pemazmur sendiri, ya, adalah dikala dia mengalami rasa disakiti, ditindas, ya, pemazmur ini berusaha untuk tetap memuji nama Tuhan. Jadi keyakinan yang ada dalam pemazmur ini ialah bahwa dengan memuji nama Tuhan, ya, dengan memuji nama Allah, maka itu akan menjadi pandangan Allah lebih baik, ya, daripada sapi jantan maupun lembu jantan. Jadi maksudnya di sini bahwa pujian yang kita naikkan, ya, kita nyanyikan untuk Tuhan itu lebih berharga daripada sapi dengan lembu jantan di hadapan Tuhan. Jadi pemazmur meyakinkan kepada kita bahwa pujian jauh lebih baik daripada korban bakaran, ya. Jadi pemazmur di sini mengajak, ya, dia mengajak juga alam semesta, ya, dalam memuji, dalam lagu pujiannya kepada Allah. Jadi karena Allah adalah penyelamat. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah akan membangun kembali kota-kota Yahuda, ya, lambang pemulihan, ya, itu akan menjadi pewaris yang agung dan abadi bagi keturunan mereka dan selamanya. Jadi setelah itu yang diam di sana adalah orang-orang yang mencintai Allah, ya. Nah, kalau kita melihat di sini bahwa di saat kita memuji nama Allah di waktu yang sukar, di situ kita melihat serta merasakan damai, sukacita yang daripada Tuhan, ya. Jadi maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan memuji nama Allah, ya, kita akan merasa tenang dan aman. Kita boleh merasakan kenyamanan walaupun tantangan yang kita hadapi itu sangat besar, ya. Kita sangat tidak mampu kita untuk atasi, tetapi di dalam kita memuji, menyembah nama Dia, di dalam rumah kita merasakan ketenangan. Nah, maka dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita mengadakan ibadah di rumah-rumah,
ya, itu akan menjadi ibadah yang baik serta berkualiti, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama, ya. Jadi maka dengan itu, saudara-saudari yang dikasihi, ibadah ya yang kita naikkan, yang kita adakan adalah sebuah perayaan iman bersama, ya, dimana kita bersatu dan tetap teguh di dalam iman kepercayaan kita. Jadi walaupun kita beribadah di rumah, itu tidak menghilangkan kualiti kita beribadah, ya. Ingat, Tuhan berfirman, ya, sebab di mana ada 2 ataupun 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat yang ke-20. Ibadah di rumah akan membuatkan kita meneguhkan iman keluarga kita kepada Tuhan. Jadi persekutuan keluarga kita juga pasti akan semakin dikuatkan. Iman keluarga kita juga yang kuat akan membuatkan gereja kita semakin kuat juga. Jadi mari jemaat Tuhan, mari menikmati persekutuan dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Oleh karena kesempatan yang ada bagi kami pada saat hari ini, kami telah belajar melalui beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi peringatan kepada setiap pribadi kami untuk kami tetap sukacita di dalam kami menghadapi segala tantangan cabaran yang kami hadapi di dalam dunia ini pada saat hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau juga terus memberikan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kemampuan yang daripada Engkau untuk kami melaksanakan sesuai dengan kehendak Engkau serta firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Tuhan, biarlah kami terus melihat Engkau sebagai pelindung kami ya Tuhan di dalam keadaan dunia yang begitu menyeramkan bagi kami. Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami bernaung, Engkaulah harapan kami ya Tuhan, dan biarlah kami tetap percaya di dalam kami menjalani kehidupan kami pada saat hari ini. Dan biarlah dalam segala hal pada saat hari ini ya Tuhan, Engkau juga terus mendengar setiap keluhan di dalam setiap pribadi kami, dan biarlah kami tetap mau terus bersekutu bersama-sama dengan Engkau Tuhan, tidak malu untuk mengungkapkan setiap apapun yang kami rasakan di dalam pribadi kami pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah dalam segala situasi yang kami hadapi hari ini ya Tuhan, kami mampu untuk menaikkan setiap pujian, penyembahan ya Tuhan dari hati kami yang terdalam Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami penyembah yang benar di hadapan Engkau ya Tuhan, dan biarlah kami terus menikmati sepanjang hidup kami ini ya Tuhan untuk tetap bersukacita di dalam Engkau, karena di luar Engkau kami tidak mempunyai apa. Kami adalah manusia terbatas adanya dan kekurangan adanya ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, Engkau juga terus menyertai kami sampai akhirnya. Tuhan, kuatkanlah iman kepercayaan seluruh pribadi, seluruh jemaat Tuhan pada saat hari ini, di mana kami menghadapi berbagai cabaran tantangan yang kami hadapi pada saat hari ini ya Tuhan. Dan berilah kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, dan biarlah Engkau juga terus mencukupi seluruh keperluan setiap pribadi kami ya Tuhan. Baik setiap pribadi kami yang masih bekerja, lindungi mereka, naungi mereka ya Tuhan di saat mereka keluar masuknya ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai setiap perjalanan mereka, dan kami juga terus menyerahkan bagi anak-anak yang masih bersekolah di rumah ya Tuhan. Tuhan, berikanlah mereka semangat yang luar biasa daripada Engkau, dan jadikanlah mereka anak yang takut akan Engkau dan menjadi berkat kepada kedua ibu bapak mereka. Dan pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi seluruh pribadi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, sakit penyakit yang mereka alami ya Tuhan. Dan baik ada saudara mara kami yang menghadapi dan terkena COVID-19 pada saat hari ini, kami menyerahkan semua mereka ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau untuk menyembuhkan mereka pada saat hari ini ya Tuhan. Dan biarlah mereka terus merasakan kehadiran Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Engkau juga terus menyertai bagi seluruh pribadi kami, berkati seluruh pribadi kami jemaat Tuhan yang ada pada saat hari ini. Biarlah kami dapat melayani walaupun berbagai cabaran tantangan yang kami hadapi ya Tuhan. Dan biarlah nama Engkau dipermuliakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau pada saat hari ini, karena Engkau telah menyertai kami dari permulaan pertengahan sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa minggu depan.